Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, herzlich willkommen bei der German Schule. Saya Lili, langsung dari Jerman. Nah, sekarang melanjutkan episode sebelumnya, saya akan menjelaskan yaitu beberapa penggunaan dari subjek dengan konjugasinya. Nah, di sini saya sudah menulis beberapa kalimat yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian hafal kalau misalnya menggunakan kalimat ini jika kalian menanyakan kabar seseorang, menanyakan nama seseorang, oke? Nah, di sini coba perhatikan. Wer bist du? Nah, kita belum belajar we frage. Apa itu we frage? We frage adalah kalimat tanya atau kata tanya dalam bahasa Jerman. Nah, salah satu contoh we frage yaitu wer. Di sini ada wer. Saya kasih tahu sebelumnya wer artinya adalah siapa. Kemudian bis, kita tahu bis adalah to be dari do. Bis subjeknya do. Kemudian do. Nah, kalau dalam bahasa Jerman menanyakan nama, siapakah nama kamu, itu bisa kita gunakan wer bist du, siapakah kamu. Kemudian wie heißt du. Nah, di sini ingat ini ada kata heißt. Sorry, ini hanya satu. Saya tulis ulang ya di sini. Heißt. Heißt. Nah, dalam bahasa Jerman tanda seperti ini kan sama dengan double T. Nah, sementara kalian tahu kalau misalnya do ini konjugasinya st, harusnya kan seperti ini. Kata bakunya seperti ini kalau untuk heißen. Heißen. Nah, kalau misalnya konjugasi kata kerjanya st, pasti kalian mikirnya seperti ini kan jadinya. Heiß, st. Nah, kalau saya tulis ini sama dengan heiß, double s, satu lagi s dan t. Nah, karena di sini udah ada 2 s, tidak perlu satu lagi s ditambahkan. Jadi cukup t saja, maka menjadi heiß. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Kemudian jawabannya seperti apa? Ich bin Julia. Ich artinya saya, to be-nya adalah bin. I am Julia kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jermannya ich bin Julia. Ich heiße Gregor. Nama saya Gregor. Saya Julia. Itu sama artinya. Hanya beda pengucapan. Nah, kemudian untuk menanyakan ke orang yang lebih, istilahnya orang yang baru dikenal, orang yang dalam kondisi sopan atau formal, dalam kantor atau misalnya dalam lingkungan pegawai kerja gitu ya. Biasanya kan kita kondisinya formal. Maka di sini menggunakan Sie atau menggunakan Anda. Du kan artinya siapa? Du kan artinya kamu. Sementara kalau misalnya Anda kan kita tahu Anda kan berarti Sie yang huruf S-nya besar. Wie. Nah, di sini Sie. Kita tahu endungan Sie adalah en. Maka kalau misalnya kita tadi saya sudah tulis di sini untuk heißen subjek G tetap heißen. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Wie ist Ihre Name? Nah, ini pengecualian kalau misalnya menggunakan nama dalam pertanyaan untuk orang yang lebih dewasa atau bukan orang yang lebih dewasa ya, orang dalam konteks formal atau orang yang baru pertama kali kita jumpai, orang yang tidak ada hubungan psikologis dengan kita, maka wie ist Ihre Name? Siapakah nama Anda? Ini sama, maksudnya sama, menanyakan nama orang. Bedanya adalah konteksnya saja, atau di sini untuk orang yang lebih formal. Mein Name ist Nina Werber. Nama saya
mein Name. Ini nanti akan saya jelaskan lagi kenapa di sini ada mein. Kita belum masuk ke gramatik tersebut. Name is artinya adalah nama saya adalah Nina Werber. Begitu untuk menjawabnya. Nah, kemudian kalau misalnya menanyakan kabar, menanyakan keadaan orang lain, bagaimana dalam bahasa Jerman? Yaitu Wie geht es dir? Wie geht es dir? Bagaimana kabar kamu? Wie geht es Ihnen? Ihnen ini dari Sie. Bagaimana kabar Anda? Ini nanti akan saya jelaskan kenapa di sini Ihnen, kenapa di sini dia. Sekarang terima dulu seperti ini karena kita belum masuk ke kasus. Nah, untuk silakan dihafalkan ya, untuk menanyakan kabar, menanyakan nama dalam bahasa Jerman, kalian bisa gunakan bagaimana kabar kamu, wie geht es dir, bagaimana kabar Anda, wie geht es Ihnen. Terus kalau dalam bahasa di Jerman, orang-orang Jerman biasanya kalau misalnya ditanyai kabar oleh orang lain, dia akan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Mereka merasa bahwa kalian memiliki empati, memiliki simpati kepada dia dengan menanyakan kabarnya. Danke, danke artinya terima kasih. Ingat, danke artinya terima kasih. Sehr gut, sangat baik. Es geht mir gut, kabar saya baik. Itu sama artinya. Nah, ini hanya yang sedikit contoh kalimat ini, contoh ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di Jerman. Kalau misalnya kalian pengen punya banyak teman orang asing, pengen punya banyak teman di Jerman, pasti kalian membutuhkan yang ini, menanyakan kabar dan menanyakan namanya. Ini sangat mudah sekali, silahkan dihafalkan. Dan yang paling penting kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat, dihafalkan subjeknya, dihafalkan to be-nya. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalian harus tahu apa itu endungan dari kata kerjanya. Oke? Kalau misalnya dari video ini kalian ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar kami. Nanti saya akan berusaha jawab atau memberikan video ekstra untuk pertanyaan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.